Selamat pagi, Mas Wih. Pagi Pak Dwi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat ya. Oke. Terima kasih Mas Widi udah berkenan di kesempatan hari ini. Kita mau diskusi Mas, ya, terkait UMKM di keluarga Mas Widi yang dijalankan. Bisa ceritain dong apa sih UMKM yang dibuat di rumah Mas Widi? Alhamdulillah ya, alhamdulillah keluarga saya sekarang ini menjalankan usaha UMKM di bidang ini ya, peternakan yaitu pembesaran ayam ya, kalau di broiler ya. Pembesaran ayam. Ya, pembesaran ayam itu nanti prosesnya ya bekerja sama sih, kemitraan dengan perusahaan ya. Oh, dengan perusahaan. Kita memberikan jasa untuk membesarkan ayam ya. Ada usaha, berarti kerjasama sama perusahaan ya? Iya, kemitraan kerjasama dengan perusahaan. Oke. Dulu pertama kali ngawalinya seperti apa itu Mas Widi? Nah, kalau keluarga saya dulu mengawalinya itu ya dari mulainya itu kita membeli ya, jadi berdagang ayam. Bapak itu awalnya berdagang ayam, membeli dari kandang, kemudian dijual ke pasar, dan pada akhirnya inisiatif dari membeli ayam kecil itu dipelihara di rumah ya, dari kecil-kecilan, mulai dari 50 ekor sampai 100 ekor, sampai akhirnya sampai sekarang ya, alhamdulillah punya kandang sendiri yang lumayan ya untuk peternakan sekarang. Dari mulai kecil-kecilan, Iya. kemudian coba pelihara sendiri. Kok sekarang kapasitas udah berapa ini? Alhamdulillah kalau sekarang yang masih aktif itu 3 kandang ya, kapasitasnya 65.000. 65.000 ekor berarti ya. Oke, nah tadi mulai berproses tadi Mas. Nah itu belajarnya dari mana sih? Untuk Kalau- bisa sampai ke tahap sampai sebanyak itu. Jadi kalau keluarga saya sih awalnya ya belajarnya itu otodidak ya. Jadi kita otodidak, kita belajar sama orang-orang yang punya kandang duluan gitu kan. Kita belajar untuk proses bagaimana caranya memelihara ayam seperti itu. Jadi kita ikut bekerja di sana dulunya gitu kan, membantu-bantu yang punya kandang di tempat sekitar saya seperti itu. Dan pada akhirnya ilmu yang didapat dari proses itu ya kita terapkan ya, sambil kita tetap terus berproses belajar gitu kan, belajar dari orang-orang, dari grup kita ya. Jadi kita punya sahabat-sahabat, teman-teman keluarga di bapak saya ya, itu ya sambil untuk belajar ya, untuk proses pembesaran ayam. Oh, jadi tetap belajar juga ya, bukan Iya. hanya otodidak gitu. Oh, berarti sempat ngikut orang juga, sempat mempelajari caranya gitu ya. Betul. Dan akhirnya memutuskan untuk coba memelihara sendiri gitu ya. Iya. Nah, ada kendala-kendala nggak sih yang dialami selama ini dalam proses membesarkan ayam tadi? Kalau kendalanya sih, kalau dulu sih memang modal Pak ya, modal untuk Oh, kendala modal. jadi Oke. pembuatan kandang itu kan ya biayanya cukup besar ya, untuk sampai ya harus pinjam sana sini ya untuk pembuatan kandang itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah dalam prosesnya ya kandang sudah tersedia, cuman sekarang itu memang kadang terkendalanya sama perairan ya, air minum itu kalau memang nggak steril itu nanti kan menyebabkan ayam itu sakit. Oh, ayamnya jadi sakit gitu ya. Selain juga dari cuaca sekarang yang tidak menentu itu juga ikut menentukan ya dari proses pembesaran ayam itu. Timbulnya penyakit virus dan lain-lain itu juga salah satunya dari cuaca maupun dari proses air minumnya itu. Dari proses tadi atau kendala yang dialami, berarti ada sharing-sharing juga ya dengan perusahaan tadi, tempat kerja sama mitra itu juga ya berarti ya? Betul Pak Dewi. Jadi kita tuh ketika ada ayam yang sakit, itu nanti dari kemitraan dari PT-nya, dari perusahaan itu mengirim dokter hewan, kemudian ayam yang sakit itu kita observasi, kita bedah gitu kan, untuk mengetahui oh ini sakit apa gitu. Nanti biar proses perbaikannya apa yang dilakukan itu tepat, tepat sasaran, obat yang harus diberikan apa, kemudian tindakan pencegahannya apa, biar lebih tepat lagi. Jadi kita mendatangkan Ada komunikasi dengan baik ya dengan perusahaan mitra kerja tadi ya. Oke, tadi coba belajar, terus tadi dianalisa juga gitu ya. Dalam proses pemasaran kira-kira ada kendala nggak? Apakah semuanya dibeli oleh perusahaan ataukah kita juga ada yang jual sendiri ke customer gitu?
Nah, kalau untuk proses ini penjualan ketika panen itu yang memang kita serahkan kembali ke PT-nya. Jadi kembali ke PT PT. nanti sudah bekerjasama dengan broker-broker, sebetulnya nanti broker akan punya ini ya, bakul namanya ya, yang akan membeli ayam kita seperti itu. Jadi kita nanti tinggal menimbang, menjual ke para broker dan bakul-bakul. Seperti itu, oke. Oke, dalam proses melakukan peternakan atau tadi mengembangbiakan jadi besar tadi, pasti kan nggak melakukannya sendiri gitu ya. Nah, berarti kan ada karyawan juga ya. Betul. Nah, itu cara develop supaya teman-teman karyawan tadi juga memiliki metodologi atau skill yang tepat untuk biar bisa memelihara ayam itu seperti apa ini? Nah, memang kalau dari sisi pembelajaran development itu biasanya kita pisah ya. Jadi misal satu kandang itu ada 2 karyawan. Nah, jadi nanti satunya karyawan baru, satunya memang karyawan yang sudah berpengalaman dan bisa mendidik karyawan baru ini. Kolaborasi gitu ya. Oke. Kemudian nanti biasanya nanti setelah panen juga kita adakan evaluasi, pertemuan kumpul bareng untuk membahas kira-kira kendala apa selama proses pembesaran ini sampai panen ini, ada kendala apa yang perlu kita perbaiki ke depannya seperti itu. Jadi setiap hasil panen kita evaluasi, mau bagus nggak bagus kita evaluasi ya, biar kedepannya tuh bisa lebih maksimal lagi ya terus pembesaran. Insyaallah, luar biasa. Ternyata waktu juga yang misalkan kita, Pak Widi ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya tadi ada banyak hal yang dipelajari. Insya Allah sangat bermanfaat banget ya buat saya dan buat teman-teman semua. Semoga usahanya makin maju dan sukses. Terima kasih ya.